Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu isu penting tentang pemangkasan anggaran sebesar 317,41 miliar rupiah untuk Aceh dalam APBN 2025. Apa dampak terhadap pembangunan di wilayah Aceh? Pemangkasan ini akan berdampak signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa analisis dampaknya. Pertama, dampak terhadap pembangunan infrastruktur. Pengurangan dana alokasi khusus fisik akan menghambat proyek infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan konektivitas jalan, irigasi, dan transportasi perairan. Tidak dialokasikannya anggaran untuk pekerjaan umum sebesar 56,39 miliar akan menghambat perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, dampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Penghapusan alokasi dana untuk pertanian dan pangan akuatik, total 39,57 miliar, akan mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Petani dan nelayan di Aceh dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses bantuan pemerintah, yang berpotensi meningkatkan harga pangan lokal akibat penurunan produksi. Ketiga, dampak terhadap dana otonomi khusus, DOKA. Pengurangan 156,75 miliar rupiah dari dana Otsus Aceh berpotensi menghambat berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aceh, sebagai daerah dengan status khusus, mengandalkan dana Otsus untuk berbagai kebijakan afirmatif. Pemangkasan ini dapat mengurangi daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pengurangan transfer DAU dan DAK akan berdampak pada belanja daerah yang lebih terbatas, berpotensi mengurangi proyek-proyek strategis yang bisa menarik investasi. Jika infrastruktur tidak berkembang, maka konektivitas bisnis dan perdagangan akan melemah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima, dampak sosial dan lapangan kerja. Berkurangnya alokasi dana proyek infrastruktur dapat menurunkan peluang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, khususnya tenaga kerja konstruksi dan sektor terkait. Ketimpangan sosial dapat meningkat jika anggaran untuk sektor-sektor krusial dikurangi, menyebabkan tingkat kemiskinan berpotensi meningkat. Pemangkasan anggaran ini akan berdampak negatif terhadap berbagai sektor strategis di Aceh, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian, hingga ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi untuk mengatasi keterbatasan ini, seperti mencari sumber pendanaan alternatif, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat daya tarik investasi swasta untuk menutupi kekurangan anggaran dari pusat. Apa solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh? Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam menghadapi pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar 317,41 miliar akan berdampak serius pada pembangunan dan ekonomi Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan ini. Berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, optimalisasi pendapatan asli daerah, PAD. Mengurangi ketergantungan pada dana pusat dengan meningkatkan PAD. Memperkuat sektor pariwisata. Aceh memiliki potensi wisata halal, sejarah, dan alam yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Maksimalisasi pajak dan retribusi daerah. Memastikan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan kendaraan bermotor dikelola dengan transparan dan optimal. Meningkatkan investasi sektor unggulan, mendorong investasi di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif dengan insentif bagi investor. Kedua, efisiensi dan prioritisasi anggaran. Memastikan anggaran yang terbatas digunakan secara efektif.
evaluasi program-program daerah dan mengalihkan dana ke sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Memangkas belanja yang kurang produktif seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak dan pengeluaran seremonial. Penguatan tata kelola keuangan daerah untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan anggaran. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan swasta dan investor. Mendorong partisipasi sektor swasta untuk menutupi kekurangan anggaran. Public-Private Partnership, PPP, dalam proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan pasar modern. Membuka peluang investasi di sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal seperti kelautan dan energi terbarukan. Membantu UMKM dan startup lokal dengan kemudahan perizinan dan akses permodalan melalui skema kerja sama dengan perbankan dan fintech. Keempat, memanfaatkan dana otonomi khusus secara efektif. Dana otsus yang masih ada harus dimanfaatkan secara optimal. Mempercepat realisasi program berbasis dana otsus agar tidak ada dana yang mengendap atau tidak terserap maksimal. Memastikan dana otsus digunakan untuk sektor strategis seperti pendidikan vokasi, peningkatan SDM, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Melobi pemerintah pusat agar dana otsus Aceh tetap diberikan setelah 2027 dengan regulasi yang lebih fleksibel. Kelima, memperjuangkan kembali hak Aceh melalui negosiasi dengan pemerintah pusat. Aceh harus memperjuangkan kembali hak fiskalnya sesuai UU Otonomi Khusus, melakukan negosiasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri agar pemotongan dana bisa dikaji ulang atau dikompensasi dengan bentuk bantuan lain, mendorong revisi kebijakan fiskal agar Aceh mendapatkan formula alokasi dana yang lebih adil berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah. Memanfaatkan jalur politik dan diplomasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mendapatkan kembali anggaran yang lebih besar. Pemerintah Aceh dapat menyusun strategi implementasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, implementasi strategi jangka pendek dalam 3 tahap berdasarkan periode waktu. Bulan 1 sampai 3 bulan pertama. Evaluasi program dan anggaran. Identifikasi potensi efisiensi. Penyusunan rencana aksi. Bulan 4 sampai 6 pertama. Implementasi efisiensi anggaran. Intensifikasi pendapatan asli daerah, PAD. Inisiasi negosiasi dengan pemerintah pusat. Bulan 7 sampai bulan 12 pertama. Pelaksanaan program prioritas. Peningkatan investasi, evaluasi dampak kebijakan. Kedua, implementasi strategi jangka panjang. Tahun 1-2, reformasi tata kelola keuangan dan investasi. Fokus utama adalah memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan. Mendorong investasi dengan menciptakan kebijakan yang menarik bagi investor, dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat. Menguatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah. Tahun ketiga sampai tahun keempat. Pengembangan sektor unggulan dan infrastruktur. Identifikasi dan penguatan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Peningkatan akses terhadap teknologi dan inovasi dalam sektor industri dan pertanian. Tahun kelima sampai tahun keenam, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat program peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi dan adopsi teknologi dalam berbagai sektor. Tahun ke-7 sampai tahun ke-8, evaluasi dan penyesuaian kebijakan otonomi khusus. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dalam 7 tahun sebelumnya. Mengidentifikasi area yang membutuhkan penyesuaian atau perbaikan untuk keberlanjutan program pembangunan. Mengembangkan strategi keberlanjutan dalam pengelolaan kebijakan otonomi khusus.
Model siklus ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam implementasi strategi jangka panjang, di mana setiap tahap saling berkaitan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi, memastikan efektivitas strategi. Agar strategi yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis. Berikut adalah 4 langkah utama dalam proses ini. Pertama, pembentukan tim khusus. Langkah pertama adalah membentuk tim independen yang bertugas untuk memantau implementasi strategi dan penggunaan anggaran. Tim ini harus terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi dan pakar kebijakan publik untuk memberikan analisis berbasis data. Perwakilan masyarakat sipil guna memastikan transparansi dan partisipasi publik. Auditor internal dan eksternal untuk mengawasi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Tim ini harus memiliki kewenangan dalam mengakses data, serta melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan strategi yang dijalankan sesuai dengan rencana awal. Kedua, laporan berkala. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan penyusunan dan publikasi laporan triwulanan. Laporan ini harus mencakup progres pelaksanaan strategi di berbagai sektor, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, rekomendasi perbaikan yang perlu segera dilakukan. Publikasi laporan ini juga harus mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital atau media resmi pemerintah, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya kebijakan. Ketiga, audit kinerja. Audit kinerja tahunan dilakukan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan, khususnya dalam penggunaan anggaran. Audit ini mencakup penilaian terhadap capaian indikator kinerja utama, Key Performance Indicators atau KPI, analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan tujuan program, identifikasi penyimpangan atau potensi inefisiensi yang perlu diperbaiki. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan objektivitas dan akurasi hasil evaluasi. Keempat, penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi dan audit, strategi yang telah diterapkan perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Penyesuaian ini bisa berupa mengubah prioritas program berdasarkan kebutuhan mendesak, menyesuaikan alokasi anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran, mengadopsi inovasi kebijakan yang lebih efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Proses ini harus dilakukan secara fleksibel dan berbasis data, sehingga strategi yang diterapkan tetap selaras dengan perkembangan situasi ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Kesimpulan, monitoring dan evaluasi merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Dengan pembentukan tim independen, laporan berkala, audit kinerja, dan penyesuaian strategi yang berbasis data, pembangunan di Aceh dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Kesimpulan, pemerintah Aceh tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat, terutama dengan adanya pemangkasan anggaran, diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi anggaran, peningkatan investasi, serta negosiasi politik dengan pusat harus menjadi strategi utama dalam menjaga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.